Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evantia April Hertina dengan NIM 23020360133, mahasiswi semester 3 Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang materi tentang kedaulatan rakyat di negara hukum. Bagaimanakah cara implementasi kedaulatan rakyat di dalam negara hukum? Contoh dari negara yang menganut sistem kedaulatan rakyat dan juga disebut-sebut sebagai negara hukum adalah negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Dari sejarah perjalanan teori-teori kedaulatan sebuah negara mengalami berbagai perubahan pada sistemnya, yang pada hakikatnya semua teori sistem kedaulatan tersebut muncul dikarenakan adanya ketidakpuasan terhadap sistem yang sebelumnya sudah berlaku, dari kedaulatan Tuhan, kemudian kedaulatan raja, kedaulatan negara, hingga pada masanya puncak di mana rakyat merasa sangat tidak puas atas keserakahan pemerintahannya ataupun rajanya, ataupun bahkan pemimpin yang waktu itu memberikan sebuah pemahaman bahwasanya penguasa atau pemimpin sebuah negara itu adalah bisa disebut sebagai perwakilan dari Tuhan. Karena seiring perkembangannya waktu dan zaman, atas ketidakpuasan tersebut, rakyat menyampaikan seluruh aspirasinya. Seperti awal mula kedaulatan rakyat itu diawali karena terjadinya revolusi Prancis, dan akhirnya dari situ muncullah demokrasi, yang dimana puncak tertinggi kekuasaan itu berada pada tangan rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Dalam teori kedaulatan ini, rakyat berhak memilih siapa yang akan menjadi pemimpin mereka, dan penguasa hanya diberikan amanah untuk mempertanggungjawabkannya kepada rakyat. Dan Indonesia menjalankan sistem kedaulatan rakyat dan juga negara hukum, atau ada dua teori kedaulatan di dalamnya. Yang pertama, sistem pemilihan di Indonesia memang sudah diatur sebegitu rupa untuk mengawal rakyat dalam melaksanakan kedaulatannya untuk memilih siapa yang pantas menjadi pemimpin negara. Dan bagaimanakah peran negara hukum tersebut? Indonesia memiliki peraturan dan hukum perundang-undangan yang mengatur segala bentuk pemerintahan yang ada di negara Indonesia. Namun, semua kedamaian ataupun hukum itu akan bisa menjadi alat ketika penguasa yang kita pilih tidak bisa taat ataupun malah memanfaatkan hak yang dia miliki untuk menciptakan undang-undang ataupun peraturan ataupun hukum dengan tidak pada tempatnya, yang bertujuan untuk kepentingan dari penguasa tersebut atau hanya segelintir orang yang dirasa sangat penting bagi penguasa tersebut. Maka akan lahirlah berbagai macam, seperti politik dinasti dan juga monarki, oligarki dan sebagainya. Lalu bagaimanakah bisa terciptanya negara yang stabil atau bisa disebut good governance pada ilmu pendidikan kewarganegaraan? Ketika sudah ada hukum yang dibuat dengan sebaik-baiknya, dan kita juga sebagai rakyat tidak boleh acuh tak acuh terhadap hukum yang sudah ditetapkan oleh negara.
kita harus menjadi rakyat yang kritis dan juga memperjuangkan hak-hak sesuai mestinya dan sesuai dengan apa sistem pemerintahan yang dijalankan di negara kita. Kita tidak berhenti untuk mengeluarkan aspirasi tersebut dan juga tidak pernah berhenti belajar untuk mengatasi permasalahan politik yang ada di Indonesia supaya tidak berkelanjutan menjadi sebuah dinasti ataupun oligarki ataupun melanggar konstitusi. Karena masa depan sebuah negara juga tidak bisa disalahkan 100% karena kesalahan pemerintahannya ataupun penguasanya. Semua akan berjalan stabil dan seimbang ketika dua pihak di antara kedaulatan rakyat atau yang memiliki kedaulatan rakyat dengan siapa yang diberikan amanah terhadap hukum bisa saling berkesinambungan dan juga saling menjaga batasnya sesuai aturan masing-masing. Ibarat sudah ada jalan rel kereta, ketika kita menjalankan sesuai dengan relnya, maka kita akan sampai ke tujuan. Dan begitulah juga ketika hendak menjalankan sebuah peraturan negara ataupun berwarga negara, jika ingin membangun negara kita menjadi yang lebih baik lagi. Sebagai pemuda tidak boleh acuh tak acuh terhadap isu dan permasalahan politik, namun juga harus menyeimbanginya dengan keilmuan, berpikir kritis dan juga tidak berhenti untuk terus belajar serta mencari cara bagaimana menyampaikan aspirasi ketika pemerintah itu sudah melenceng dari relnya. Dan ketika yang menjadi pemerintah atau penguasa yang memegang sebuah hukum atau memiliki amanah untuk dapat membuat sebuah hukum juga harus mempertimbangkan, tidak ketika ditegur ataupun ketika menerima aspirasi dari rakyat itu bisa langsung didengarkan dan juga dikoreksi, bukan malah menjadi-jadi. Untuk salam perubahan, mari kita rubah mulai dari generasi muda dan juga semua elemen masyarakat untuk melek politik dan juga tidak boleh acuh tak acuh terhadap permasalahan politik yang ada di negara serta memperjuangkannya dengan cara yang sesuai dengan demokrasi itu sendiri supaya tetap terjaga keamanan dan stabilitas bersama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia maju.